kadang kan adek kudu dadak apa jenis bungok-bungok ngene to lur gen. Wah, masih kan sangar tenan nih. Terus wah dipuancali buyanter terus kita pas ngetes iki kejem banget ngono. Wah, masih sangar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Welcome back to my channel SGS 2000. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman ataupun permasalahan saat latihan. Seringkali pelatih itu melakukan kesalahan dalam latihan. Yang pertama biasanya ketika waktu doweran. Doweran itu apa? Kalau anak-anak silat mungkin sudah sering mendengar ya, tidak asing dengan kata-kata itu. Biasanya itu adalah ketika kita pernafasan dada, perut ataupun punggung itu ditendang ataupun dipukul. Nah, di sini yang sering kali pelatih-pelatih itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Sebenarnya nggak kesalahan sih kalau kita melakukan pukulan atau tendangan saat pernafasan. Siswanya pernafasan itu kita kan mengecek ya seberapa kekuatan pernafasan perutnya, pernafasan dadanya. Tapi yang sering kali terjadi itu pukulan ataupun tendangan itu meleset ke bagian titik-titik yang berbahaya. Seperti halnya ketika pernafasan perut itu yang ditendang itu di bagian ulu hatinya. Lah ini sangat berbahaya. Itu yang sering diabaikan oleh pelatih-pelatih. Karena kan di dalam tubuh itu ada beberapa titik yang berbahaya ya. Mungkin kalau anak-anak silat sudah paham ya, sudah tahu ya bagian mana saja yang memang itu titik-titik rawan. Jadi ketika kita melakukan doweran, hindari bagian titik-titik itu karena itu akan melukai ya. Seperti itu. Jadi kasihan juga ketika pernafasan ditendang terus pingsan, terus kesakitan. Kita kan cuma mengetes seberapa kuatnya pernafasan ya. Jadi kita bukan untuk melukai. Jadi kita harus kontrol ya tendangan kita. Terus kita juga harus sesuaikan kapasitas kekuatan orangnya itu. Jadi semisal dia belum lama latihan dan belum terlalu keras ya, perutnya ya ditendang sesuai kapasitasnya. Lah kebanyakan pelatih itu cara basa Jawane ngawur. Pokoknya tendang danem banter ngono wae kan, sedangkan kita itu sebenarnya kan mendidik ya, bukan untuk melukai ya. Kasihan juga ya karena siswa itu latihan di situ itu ibarat dititipkan sama orang tuanya dan di situ menjadi tanggung jawab kita. Lah sedangkan kita yang bertanggung jawab, kita harus menjaganya bukan menyakitinya. Karena seringkali juga sih ngopi sih lur, memanjakan siswa saat latihan itu sama saja membunuh. Seperti itu yang sering kata-kata yang sering dibawa oleh pelatih ya. Jadi ya memang kita harus tegas, kita harus keras, tapi bukan berarti kita harus mencederai ya. Seperti itu ya, kita harus lakukan. Semisal dia harus dipukul ya dipukul, ditendang harus ditendang, tapi saat ketika pernafasan itu untuk apa? Untuk mengetes berapa kemampuannya, berapa kemajuan pernafasannya, bukan untuk mencederainya, tapi kebanyakan yaitu tadi. Apalagi ketika melakukan doweran atau tendangan dan pukulan, itu bukan untuk mendidik siswanya ataupun mengecek kekuatan pernafasannya, tapi untuk melampiaskan yang selama ini ia rasakan ketika waktu latihan. Nah ini yang sangat berbahaya juga. Jadi dan apalagi ditambah agar kalau di silat itu ada senior junior seperti itu ya lah, agar dikagumi oleh juniornya, agar ditakuti oleh juniornya, itu yang nggak boleh juga. Karena saya mendapatkan pengalaman juga ya, dulu sama saya juga seperti itu. Saya doweri, saya tendang dengan sangat keras ya ketika waktu melatih ya siswa-siswa itu. Tapi sekian lama saya berlatih, terus saya
setelah latihan dengan mas pelatih yang pertama itu, terus saya disuruh melatih, saya latihan lagi, terus latihan lagi sampai disuruh melatih lagi, saya latihan lagi. Nggak mau kan waktu disuruh melatih itu, jadi saya tetap latihan. Itu saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Pelajarannya itu apa? Ternyata di setiap tempat itu pun juga berbeda cara mendidiknya. Nah, di situ bisa kita kombinasikan. Terus seperti halnya ketika UKT lah. UKT itu sering sekali ya, ujian kenaikan tingkat itu doran itu sangat ditekan ya, biasanya. Pada umumnya ya, nggak semuanya ya. Itu sering kali ketika bahkan pernapasan dada itu yang ditendang lehernya. Itu kan kasihan juga. Terus itu yang salah yang siswanya atau yang nguji, yang ngetes itu ya. Kan pernafasannya dada, yang ditendang lehernya. Pernafasan perut, yang ditendang pinggangnya. Kan kasihan juga. Ya kalau pas waktu yang sudah pelatih jadi pelatih mungkin paham. Waktu ditendang pernafasannya perut, waktu ditendang pinggangnya langsung nafasnya itu dialirkan ke pinggangnya. Itu waktu sabung atau pas fighter ya, pas tarung gitu ya, pas fight. Tapi kalau siswa kan belum paham. Jadi waktu pernapasan itu ya juga pernapasannya perut tendang perutnya, pernapasan dada tendang dadanya. Nah, terkadang pelatihnya itu nendangnya meleset ya, seperti itu. Jadi harus juga hati-hati tendangan-tendangan itu. Jadi kita harus kira-kira juga tingginya siswanya itu seberapa, terus tendangan kita itu harus seberapa, itu kita harus cara bosone iki kudu diatur. Ojo gergaco ditendang ngono ae, kasihan juga. Jadi kembali ke tadi. Jadi saya mendapatkan pengalaman. Jadi ora kudu pas ketok sangar, ora kudu ketok garang. Dadi pelatih kuwi ganti wedeni karo siswane, karo juniore. Saya mendapatkan pengalaman, saya itu bertemu dengan senior saya ya. Itu saya itu takut. Jadi beliau itu nggak perlu membentak saya, nggak perlu memukul saya. Beliau itu cuma menatap saya saja, saya sudah takut beneran. Sampai saya itu penasaran banget dengan beliau. Jadi ketika berpapasan di jalan pun saya takut, nggak tahu takut kenapa. Jadi kayak apa ya lur, cara-cara ini melipir kalau ketemu itu. Jadi pas ketika ditatap pun saya menunduk, nggak tahu kenapa. Saya bingung waktu itu. Jadi neng ati yo batin, asem sopo iki ya, ngono lur. Tapi neng ati menah yo aslinya pengen ketemu janjane sopo tadi, seperti itu. Jadi semisal aku dilingkuhi jajar pun mesti aku drodok lur waktu kuwi. Ki janjane sopo, padahal waktu itu saya baru-baru ya, maksudnya baru-baru sudah selesai materi, terus sudah latih seperti itu kan, cik cara-carane panas-panase ngono ya lur. Tapi saya itu bisa wedi. Bahkan jane ning ati pengen salaman lur. Tapi nek wis disawang ngono wis ndinglok terus melipir ora wani salaman lah. Seperti itu. Nek setelah saya penasaran, saya mencoba lah mencari tahu, terus saya sowan ke rumahnya beliau. Dan di situ saya mendapat pelajaran juga. Jadi pelatih ora kudu keras, ora kudu swanger, ora kudu ganas ngono lah. Keep kalem, tapi ada wibawanya, seperti itulah. Itu pelajarannya sangat luar biasa waktu itu saya dapat. Jadi kadang kan adek kudu dadak bungok-bungok ngono to lur gen. Wah, masih kan sangar tenan nih. Terus wah dipuancali buyanter, terus kita pas ngetes iki pejem banget ngono. Wah, masih sangar tenan. Enggak seperti itu juga.
Buktinya saya menemui senior yang memang saya itu sangat apa ya, waktu itu takut, tapi beliau nggak sekasar itu. Beliau santai banget kalau ngetes juga. Pas paling cuma nanya apa gitu, yang ditanya sudah bingung, bahkan bisa nangis. Itu nggak pakai dibentak loh. Nah, hal seperti itulah yang apa itu, bagi saya itu limited edition loh. Ini sopo sampai saya seperti itu. Dan ketika saya datang terus saya juga berlatih di situ ya. Berlatih di situ itu metode latihannya juga sangat lucu, beda dengan apa ya yang saya terapkan dan mungkin yang saya latihan dulu. Jadi pas waktu latihan itu kon kuda-kuda ngono to lho, terus kon pukulan utawa kon pernapasan tinggal ngopi karo rokokan. Tapi waktu dulu itu pernah sih saya bertemu dengan beliau. Sebelum saya berlatih dengan beliau itu saya bertemu dan saya tes UKT dengan siswa-siswanya beliau. Akhirnya sabungke lur, ditarung ning ngono aku yo kalah karo siswa-siswane. Dan semua yang dari rombongan saya itu banyak yang cedera. Lah padahal latihannya sesantuy itu, dan waktu itu latihan saya juga lumayan coro-coro sering didori seperti itu, dijungkir-jungkir nih, digebuki, tapi buktinya ketika ditarungkan yo tenger-tenger lur, tepar loro dan kawan-kawan lah. Iki opo lah, seperti itulah yang apa itu harus kita cari, kita apa itu pelajari terus ya, karena beliau juga berpesan apa itu, ketika menjadi siswa selamanya itu tetap menjadi siswa, berarti harus belajar terus, digali terus pagar saya itu seperti apa, terus gimana metode latihan yang efektif seperti itu. Dan walaupun setiap pelatih itu punya metode latihan yang masing-masing, bukan berarti yang latihannya santuy itu iso sangar ya enggak, dan bukan berarti yang latihannya keras itu iso sangar juga ya enggak. Dan itu pasti ya ono to lur, iji sing dadi tenanan, loro dadi tenanan, terus dadi tenanan, ono sing sakliyane ya gur biasa ngono kuwi. Jadi yo apa iku tetep ono lah keunggulan dan kelemahannya masing-masing seperti itu. Yang penting kuwi mau ketika ngate utawa ngetes harus dijaga, maksudnya dijaga ya tadi tendangan, terus itu harus diatur juga, terus pukulan juga harus diatur juga, tenaga yang kita keluarkan itu loh, pukulan kita keras dengan power berapa ketika kita memukul siswanya, yang apa itu tarafnya tenaga itu berapa, itu harus kita cek dulu. Kita mungkin bisa kita tekan perutnya dulu atau gimana. Jadi orang ngawur adalah dia kapasitasnya itu cuma dipukul 45%, delalah ada ngantem ya 85%, yo geletak lur. Nah seperti itu, kasihan juga, karena yang namanya pelatih itu kita bertanggung jawab ketika kita latihan sampai dia pulang di rumah. Kalau sudah di rumah kan sudah tanggung jawabnya orang tuanya. Nah ketika kita dititipi murid kuwi mau dititipi siswa mau karo mboke karo pake, berarti kita harus menjaga yang benar-benar, karena dia dititipkan kepada kita untuk kita latih, kita didik, bukan kita sakiti seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Terus apa itu, kalau mungkin beda pendapat dan lain-lain mungkin itu apa itu sudah biasa ya, jadi buat santuy saja. Terus kalau mau komentar saja di bawah sini, saya free ya, atau nomor WA saya juga ada di situ, bisa apa itu chattingan, WhatsAppan ataupun video call juga gak apa-apa, santuy saja, nomor saya ada kok. Jadi kita bisa diskusi, kita bisa saling ngobrol yang baik lah. Sepenting ojo mbok jak geger geden, penting ngopi geden. Semisal arep rene yo ngopi, ayo monggo. Ning kopi ini kapal api lur. Ngono ya. Aja lali subscribe, like, and komentar.